Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله عزل الله وإياكم. Kita mulai malam hari ini, dan ini masih kelanjutan pembahasan tentang akidah. Kita akan membahas pembatal-pembatal tauhid dan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Pembatal-pembatal, jika pembatal atau makna dari pembatal adalah hal yang menghilangkan tauhid kita, mengeluarkan kita dari tauhid. Ada pula hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak mengeluarkan kita dari Islam, tidak mengeluarkan seseorang dari tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Ini diantara perkara-perkara yang harus difahami, dipelajari oleh kaum muslimin. Terlebih nanti kita lihat perkara-perkara yang membatalkan atau yang mengurangi tauhid ini ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin, entah sadar atau tidak sadar. Pembatal-pembatal tauhid itu disebutkan ada 3 secara umum, ya, ada 3 itu secara perinciannya banyak. Secara global, syirik besar, nifak i'tiqadi atau nifak akbar, dan kufur akbar. Jadi syirik besar, kekufuran akbar, kekufuran besar, dan juga nifak. Nifak itu kemunafikan akbar, yaitu kemunafikan yang bersumber dari keyakinan. Kenapa disebut akbar, yang besar? Karena syirik, ada syirik kecil. Syirik kecil ini mengurangi kesempurnaan tauhid kita, tapi tidak menghilangkan. Kalau syirik akbar menghilangkan tauhid kita. Demikian pula kufur. Kufur itu ada 2. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kekafiran yang besar dan kafir kufur asghar, kecil. Itu yang sering disebut kufur nikmat. Kita sering dengar, jangan kufur nikmat. Namanya kufur tapi bukan kufur akbar. Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kemunafikan, nifak. Nifak itu ada nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Orang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, menampakkan keislaman. Hatinya memang benci dengan Islam. Itu nifak akbar. Inilah kemunafikan yang Allah sebutkan tempatnya di mana? Di kerak api neraka. Di tempat yang paling bawah. Ada nifak asghar yang disebut nifak amali. Orang mukmin, tapi perilakunya, perbuatannya meniru sebagian perbuatan orang-orang munafik. Tapi hatinya beriman. Maka disebut nifak amali atau nifak yang kecil.
Maka semuanya itu syirik, kufur, nifak, ada yang besar, ada yang kecil. Namun kata-kata kecil itu bukan berarti dosanya kecil. Bukan berarti dosanya kecil. Disebut kecil dibandingkan dengan yang besar. Bedanya yang besar ini mengeluarkan orang dari Islam, yang kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi dia jatuh dalam perbuatan yang membahayakan agamanya. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, kita mulai dari nifak. Nifak atau orangnya disebut munafik. Nifak perbuatannya, nifak lughatan secara bahasa berasal dari kata an-nafiqah. An-nafiqah yaitu salah satu lubang, tempat keluarnya yarbu hewan sejenis tikus, tempat keluar lubang, tempat keluarnya yarbu dari sarangnya. Di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka akan keluar dari lubang yang lain. Itu secara bahasa. Dikatakan pula, ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak itu dari kata-kata nafiqah atau nafak, yang intinya sesuatu yang tersembunyi atau lubang yang digunakan untuk tempat bersembunyi. Adapun menurut istilah syara', nifak itu adalah menampakkan keimanan, menampakkan kebaikan, tapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Maka orang munafik, orang yang menampakkan keimanan, tapi menyembunyikan kekufuran. Dan definisi ini lebih tepat didefinisikan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan nifak i'tiqadi. Orang yang memang dari keyakinannya dia benci dengan Islam atau benci dengan syariat Islam, tapi secara zahirnya dia menampakkan seolah-olah Muslim yang cinta dengan Islam. Nifak ini perbuatan hati, tapi ada indikasinya, ada ciri-cirinya, yang itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita akan melihat kemunafikan seseorang, nanti dilihat dari perbuatan-perbuatan yang sering dia tampakkan. Awalnya nifak ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Namun seiring berjalannya waktu, kemunafikan ini akan sedikit demi sedikit tampak. Terlebih ketika terjadi ujian-ujian yang datang kepadanya. Dan inilah yang akan kita baca, yang akan kita pelajari terkait dengan nifak i'tiqadi, terutama ciri-cirinya, perbuatan-perbuatannya, agar kita bisa menghindarkan diri dari apa yang dicirikan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut, dan agar kita bisa mengidentifikasi dan berhati-hati dengan orang-orang yang punya ciri-ciri sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ini menjadi nasihat, bahan nasihat kita kepada saudara-saudara kita yang masih cinta dengan Islam. Ketika dia terjatuh pada satu perbuatan kemunafikan, kita ingatkan, ya akhi, perbuatanmu ini berbahaya. Perbuatanmu ini merupakan perbuatan kemunafikan. Dan seperti yang sering kita ingatkan ketika kita belajar tentang syirik, tentang nifak, tentang kufur, tentang tauhid,
Ini kita belajar satu untuk diri kita, yang kedua sebagai bahan dakwah, bukan bahan vonis. Saya ulang, sebagai bahan dakwah, antum bahan berdakwah. Vonis itu jangan dikedepankan. Artinya, orang jatuh pada perbuatan syirik, orang awam, kita tahu dia berdoa kepada selain Allah, meminta hajatnya kepada makhluk, meminta disembuhkan penyakitnya kepada makhluk, datang ke kuburan. Jelas sepakat para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Hei musyrik, la ditepo ya akhi, perbuatanmu ini tidak benar, perbuatanmu ini salah. Kalau antum mau berdoa, berdoa kepada Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang menghilangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah. Perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar, tidak pernah beliau ada hajat ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Umar. Ketika Umar minta hujan ya akhi, Umar mendatangkan pamannya Abbas dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Demikian pula ketika Abu Bakar meninggal, tidak ada yang kemudian datang ke kuburan Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar. Kita sampaikan. Fahimtum ya ikhwan fillah. Jadi kita belajar sebagai bahan dakwah, bukan bahan vonis. Karena kita hidup di zaman memang kelangkaan ilmu. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti dan dibohongi oleh orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang mengerti karena uang, karena jabatan, karena harta. Mereka mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah. Diajak untuk mengkultuskan dirinya. Ujung-ujungnya adalah uang, kehormatan. Maka kita belajar ikhwani fillah untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi bukan yang kita kedepankan adalah vonis, tapi yang kita kedepankan adalah dakwah. Dakwah itu mengajak. Saudara kita terjerumus dalam perbuatan yang menjatuhkan dia ke lubang api neraka, jangan tambah dijerumuskan, tapi justru kita selamatkan. Kita pegang lengannya, kita tarik dengan lembut. Jangan kau berbuat seperti ini. Demikian ikhwani fillah. Jadi ini bukan sebagai bahan vonis. Vonis itu ada jelas. Takfir, vonis itu ada. Tapi kepada siapa dan siapa yang berhak, itu ada keterangannya. Secara umum kita adalah duat, kita adalah da'i. Da'i itu tugasnya mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang gak sholat, ya diajak kepada kebaikan. Ingatkan, tidak apa-apa diingatkan. Antum tidak sholat, bisa kufur karena ada sebagian ulama mengkafirkan. Ya, tapi tidak langsung divonis. Jadi belajar untuk satu, untuk perbaikan diri kita. Yang kedua, untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan sebagai bahan dakwah, bukan bahan untuk cepat-cepat menvonis saudara-saudara kita. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Nifaq ini terbagi menjadi dua. Sebagaimana nifaq, sebagaimana tadi yang kita singgung, ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi inilah nifaq besar yang disebut dengan nifaq besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Inilah kemunafikan dari orang-orang yang pura-pura masuk Islam di zaman Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi, yang mana ketika mereka melihat kemenangan demi kemenangan diraih oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka pun kemudian berpura-pura masuk Islam.
Dan mereka disebut dengan orang-orang munafik yang tempatnya di dalam api neraka paling bawah. Yaitu orang-orang yang memang dari keyakinannya benci dengan Islam, tapi pura-pura menunjukkan cinta dengan Islam. Ini disebut nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini terlihat dari perbuatan-perbuatan mereka, yang mana perbuatan ini menjadi bukti kemunafikan yang mereka sembunyikan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Yang juga surat Taubah ini disebut dengan surat apa? Al-Fadhihah. Artinya surat yang menyingkap jati diri orang-orang munafik. Maka antum sering mendengar di dalam surat Taubah wa minhum, dan di antara mereka, yakni orang-orang munafik. Allah buka kedok mereka. Allah buka jati diri mereka. Dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kalau kita membaca sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membaca bagaimana perilaku sikap orang-orang munafik. Kita membaca bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana kontribusi mereka dalam melemahkan semangat juang kaum muslimin. Kita lihat pada perang Uhud, mereka tiba-tiba menarik diri dari pasukan kaum muslimin. Munafik selalu berbuat seperti itu. Maka dengan membaca sejarah Nabi, membaca Al-Quran, membaca Sunnah, itu diantaranya kita bisa mengetahui secara jelas apa kriteria mereka, sifat-sifat mereka. Orang-orang yang mengaku Islam, tapi mereka sebetulnya hakikatnya adalah orang-orang munafik. Ikhwani fillah, di antara sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang munafik, dan ini menunjukkan nifak akbar, nifak besar. Di antara ciri mereka adalah mereka melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, melecehkan Al-Quran, termasuk melecehkan ajaran Allah, melecehkan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat 65-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, yakni mereka, orang-orang ini yang disebutkan di dalam ayat ini, melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan pelecehan itu bahan guyonannya. Dan itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendengar laporan tersebut, mereka pun datang meminta maaf kepada baginda Muhammad SAW. Allah turunkan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Ketika sampai laporan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini hanya innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau, itu guyonan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok? Apakah dengan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya kalian berolok-olok? Kalian jadikan bahan guyonan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya.
la ta'tadhiru, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Dan tidak mungkin ma'asyiral muslimin, orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, melecehkan Allah, Rasul dan Rasulnya. Ma yumkin. Dan mungkin orang yang beriman kepada Al-Quran melecehkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, orang yang sengaja melecehkan ayat-ayat Allah itu menandakan kenifakan. Maka kita perintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermain-main dengan ayat-ayat Allah ini menunjukkan sikap merendahkan, bukan sikap mengagungkan. Bermain-main dengan ayat-ayat Allah menunjukkan sikap melecehkan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan ayat-ayat Allah, yaitu ta'zim, mengagungkan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Oleh karena itu, ikhwani fillah, jangan pernah bercanda dengan ayat-ayat Allah. Jangan pernah bercanda dengan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bahan untuk guyonan, dan itu menunjukkan kualitas iman kita. Dan dikhawatirkan kita jatuh dalam kekufuran. Hati-hati. Dan itulah yang Allah sebutkan terkait dengan orang-orang munafik. Dan ini sifat-sifat mereka, ikhwan. Mereka mengaku beriman, tapi ketika mereka punya kuasa untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, mereka melecehkan syariat-syariat Allah. Mereka rendahkan orang-orang yang menjalankan syariat Allah demi menghancurkan syariat tersebut. Akan terlihat. Dan orang munafik seperti ini terus akan muncul sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka antum jangan kaget. Kita melihat ada orang belak-belakan melecehkan syariat, beberapa aturan-aturan Islam. Menganggap aturan Islam itu aturan kolot, aturan yang tidak layak diterapkan di zaman sekarang, aturan yang hanya layak diterapkan untuk orang-orang Arab Badui. Itu ucapan mereka. Tidak layak. Kalau sekarang layaknya mengikuti aturan Barat. Yang mengucapkan siapa? Bukan orang di luar Islam, orang yang mengaku dirinya Muslim. Orang yang mengaku dirinya Muslim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 14, Allah juga berfirman tentang mereka, dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok. Itulah orang munafik zaman Nabi. Ketika mereka berkumpul dengan Nabi, mereka menampakkan keimanan, keislaman. Bicaranya pun seperti orang Islam. Tapi ketika mereka membelakangi Rasulullah, kembali kepada setan-setan mereka. Allah menyebut pemimpinnya, orang-orang Yahudi yang mereka akrab dengannya sebagai syayatin. Mereka mengatakan, kami dengan mereka itu hanya mengolok-olok. Hadza munafik. Maka banyak orang-orang yang ketika berkumpul dengan orang-orang Islam, berbicara karena ini suasana Islami, berbicara seolah-olah dia Muslim yang baik. Tapi di belakang dia melakukan upaya-upaya untuk menghancurkan Islam. Inilah yang dikatakan ikhwani fillah, mereka lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Karena mereka sering diibaratkan apa? Musuh dalam selimut. Satu selimut tapi musuh. Lebih berbahaya mana? Daripada orang yang memang musuh kita jauh kelihatan. Indah kelihatan. Ya. Tapi jangan dianggap musuh dalam selimut istri ya. Ada kawan bukan musuh. Musuh dalam selimut maksudnya apa? Munafik. Kenapa? Karena penampilan casing mereka seperti kita. Lisan mereka seperti kita. Tapi tindakan-tindakan yang terlihat nanti
tindakan yang menghancurkan, menggembosi, merusak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat mereka adalah mereka senantiasa mencela orang-orang beriman. Mereka mencela perbuatan baik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Komentar-komentar mereka selalu mereng negatif kepada kaum muslimin. Dan komentar mereka selalu mengangkat-ngangkat orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Itu sifat mereka. Ketika ada orang-orang berbuat baik, mereka rendahkan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu sorotannya tajam kepada siapa? Orang-orang beriman. Sampai Allah sebutkan di dalam At-Taubah 58, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang sedekah. Mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mendistribusikan sedekah dengan cara seperti ini? Ini tidak adil, ini tidak benar. Nabi mereka kritik, Nabi mereka cela, sahabat mereka cela. Ada sahabat yang berinfak, mereka katakan kalau infaknya nilainya tidak besar, kalau infaknya sedikit, mereka mengatakan Allah tidak butuh dengan infakmu ini. Lihat mereka itu, infak saja segitu. Tapi kalau infaknya banyak, mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang pamer. Itulah munafik, Pak. Sorotannya selalu kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Dia tidak melihat kecuali orang beriman. Dan sorotan itu diikuti dengan lisan yang tajam kepada orang-orang beriman. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman selalu salah. Dan di sisi yang lain mereka membangga-banggakan orang-orang atau musuh-musuh orang-orang beriman. Hadzal munafiq. Oleh karena itu ikhwani fillah, terkadang ada saudara-saudara kita yang insya Allah mereka ahlul khair. Cuma karena mereka terbawa oleh orang-orang munafik ini, akhirnya hampir ikut-ikutan. Ini yang perlu kita selamatkan. Orang munafik ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafikun, mereka ini gimana penampilannya? Gagah. Mereka punya kemampuan orasi. Mereka punya kemampuan berbicara sehingga ketika mereka berbicara tasma' liqaulihim. Sehingga orang kalau tidak mengerti betul terkait dengan keimanan dan kemunafikan akan terbawa kepada kemunafikan mereka. Kepandaian mereka dalam berbicara, berorasi, berargumentasi. Itulah pentingnya, di antara pentingnya kita belajar akidah dan sifat-sifat mereka. Kalau orang mengerti, dia tidak akan tertipu sekalipun kata-katanya manis, indah. Tapi bagi orang yang tidak faham, oh benar ini. Ada saudara-saudara kita yang terbawa oleh cara mereka untuk menjatuhkan Islam. Mereka mencela Allah, mencela Rasulnya. Kalau tadi melecehkan, ini mencela dan mencela Allah dan Rasul, ya akhwani fillah. Juga mencela ajarannya. Antum kemudian di ayat tadi, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, yakni di antara orang munafik itu ada yang mencelamu, ada yang mencelamu dalam pembagian zakat, lalu mereka menuduh tidak berlaku adil. Makna asal al-lams, yalmiz al-lams, itu adalah isyarat dengan mata dan sejenisnya. Isyarat dengan mata untuk mengecek. Mereka lecehkan. Dan termasuk ikhwani fillah, melecehkan Rasulullah adalah melecehkan ulama yang membawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka rendahkan, mereka lecehkan. Tujuannya apa? Untuk melecehkan ajaran yang dibawa. Itu tujuan mereka. Setelah Rasulullah wafat, atau bahkan Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah wafat, terkadang mereka tidak berani terang-terangan untuk melecehkan apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Lalu mereka mencari cara-cara. Dengan apa? Dengan menjatuhkan dan melecehkan para sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang membawa ajaran, yang meneruskan ajaran dan membawa serta menyampaikan ajaran Rasulullah? Para sahabat Rasulullah SAW. Dengan mencaci maki mereka, melecehkan mereka, jatuhlah ajaran apa yang mereka bawa. Maka hati-hati ikhwani fillah terhadap orang-orang yang sudah berani membicarakan keburukan dan mengangkat keburukan. Bukan membicarakan keburukan, tapi membicarakan sahabat dengan keburukan. Sudah mulai menghina, merendahkan, melecehkan. Ihdar, hati-hati. Dan kalau kita membaca dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, selalu diungkap, ditulis terkait dengan sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah memuliakan, menghormati, dan mereka tidak boleh, tidak berani mengatakan sesuatu yang buruk kepada para sahabat Rasulullah SAW. Selain mereka memiliki keagungan, kemuliaan, dan Nabi melarang kita mencela mereka. Mereka juga adalah hamalatus syar'. Mereka adalah orang-orang yang membawa syariat ini. Mencela mereka sama dengan menjatuhkan. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagai pemikir-pemikir yang sesat. Antum bisa lihat bahkan di televisi-televisi kadang-kadang mereka dengan terang-terangan melecehkan para sahabat dengan mengatakan mereka adalah orang-orang haus kekuasaan. Mereka adalah orang-orang seperti itu. Yang katanya aswaja ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Dan itu adalah bagian dari upaya untuk meruntuhkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.